Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Denny Firmansyah dari CGP Angkatan 10 SMK Pasuruan Malangbong Kabupaten Garut. Di mana di sini adalah koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di mana saya didampingi selalu oleh mentor-mentor terbaik saya, yaitu Ibu Fasilitator Bu Upia Nuraini serta Bapak Pengajar Praktik yaitu Bapak Maeta Sufar. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan? Pembelajaran berdiferensiasi adalah, menurut Tomlinson, pada tahun 1999, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Lalu, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yaitu menentukan tujuan pembelajaran dengan jelas, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif berdasarkan persiapan belajar murid, minat, dan profil belajar murid. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu strategi konten, proses, dan produk. Lalu mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas, lalu melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Lalu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Nah, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara guru dapat melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar. Guru perlu melihat terlebih dahulu kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari sebuah materi. Yang kedua adalah minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai minatnya agar dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Lalu yang ketiga, guru memberi kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan, budaya, dan lingkungan, dan lain-lain dalam hal profil belajar. Poin ketiga. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi yang tepat, yaitu ada yang namanya diferensiasi konten, yaitu guru menyesuaikan materi konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Lalu ada diferensiasi proses. Guru menyiapkan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memakai apa yang dipelajarinya. Lalu ada diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Lalu, kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak, yaitu dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berdiferensiasi, visi guru penggerak, budaya positif, profil pelajar Pancasila, dan nilai dan peran guru penggerak selalu berpusat pada berpihak kepada murid. Lalu inilah penjelasannya. Koneksi antar materi 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara.
Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas kita sebagai seorang guru hanyalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat berkembang secara maksimal sesuai kodratnya masing-masing. Lalu koneksinya dengan pembelajaran berdiferensiasi 2.1, yaitu sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keragaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar yang dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, tugas kita sebagai seorang guru hanyalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat berkembang secara maksimal sesuai kodratnya masing-masing. Lalu, koneksi antar materi antara 1.2 dengan 2.1. Di 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nah, dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir tentang apa yang dibutuhkan murid dan apa yang bisa saya lakukan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik. Mewujudkan kepemimpinan pada murid atau peran, guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter siswa di sekolah. Lalu, di pembelajaran berdiferensiasi 2.1, seorang guru penggerak yang sudah memiliki nilai dan peran pastilah mampu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi dan dapat menjawab semua kebutuhan murid. Merancang pembelajaran berdiferensiasi mestilah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid tersebut. Lalu, koneksi antar materi antara 1.3 yaitu visi guru penggerak dan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di visi guru penggerak 1.3, guru dapat melakukan pendekatan AIE pada tahapan bagja, yaitu 1. Buat pertanyaan terkait pemetaan belajar siswa, 2. Ambil pelajaran yang sudah pernah dilakukan, 3. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi pada PBM, yaitu keempat, jabarkan rencana atau 3 strategi diferensiasi. Yang keempat, setelah eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Lalu kaitannya dengan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan visi yang berpihak pada murid, tentunya akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu sebuah pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan yang berbeda pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang terakhir, koneksi antar materi antara 1.4 budaya positif dan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam budaya positif ada 6 aspek, yaitu pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, 2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, 3 keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 restitusi, 5 posisi kontrol. Lalu keenam adalah restitusi, yaitu segitiga restitusi. Nah, dalam pembelajaran 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dan di kelas akan membantu terwujudnya budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Suasana di sekolah dan di kelas akan membantu murid untuk merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Dan itu kesimpulannya, 1. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Nilai yang melekat pada guru penggerak, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid
merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, visi misi yang berpihak pada murid akan membawa kita pada pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid. Lalu yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.